tentang frasa. Video ini merupakan bagian dari tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelum masuk pada videonya, kami akan memperkenalkan diri kami. Saya atas nama Kristiana Matilda Siki dengan NPM 41240059. Saya atas nama Maria Angelica Bata dengan NPM 41240062. Saya atas nama Maria Kandulista Lodialaka dengan NPM 41240067. Saya atas nama Septiana Marcella Odin dengan NPM 41240058. Saya atas nama Juliana Mira dengan NPM 41240050. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Tanpa memperpanjang kata, mari kita masuk pada video penjelasannya. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang membentuk satu kesatuan dan bersifat non-predikatif. Artinya, frasa hanya bisa menduduki salah satu fungsi sintaksis, bisa menjadi subjek, predikat, atau objek. Frasa termasuk salah satu satuan linguistik yang tidak mempunyai ciri-ciri atau batas fungsi sebagai klausa, sehingga tingkatan frasa berada di bawah klausa dan di atas tingkatan kata. Frasa terdiri atas beberapa kata dan secara fisik mengisi slot-slot pada tingkatan klausa. Frasa selalu terdiri dari morfem bebas yang tidak bisa dipisahkan. Jika salah satu unsur frasa dipisahkan, makna dari sebuah kalimat dapat berubah. Maka dari itu, pemindahan tata letak frasa harus dilakukan secara keseluruhan. Ciri-ciri frasa. 1. Terdiri dari dua kata atau lebih. 2. Tidak memiliki predikat. 3. Menduduki satu fungsi dalam kalimat subjek, predikat, objek, dan lain-lain. 4. Gabungan kata yang membentuk frasa memiliki makna yang sama dengan makna kata pembentuknya. Jenis-jenis frasa berdasarkan komponen pembentuknya. Yang pertama, frasa ekosentrik. Frasa ekosentrik adalah frasa yang tidak memiliki konstruksi sama dengan unsur atau komponen pembentuknya. Artinya, salah satu komponen dari frasa ekosentrik tidak dapat saling mengisi ketika dipisahkan. Frasa ekosentris mempunyai dua komponen. Komponen yang pertama berupa perangkai yang berwujud, preposisi, partikel, dan komponen yang kedua berupa sumbu. Frasa yang berperangkai preposisi disebut frasa preposisional atau frasa ekosentris direktif, dan frasa yang berperangkai sumbu disebut frasa ekosentris non-direktif. A. Frasa ekosentris direktif. Frasa ekosentris direktif adalah jenis frasa dalam bahasa Indonesia yang diawali dengan preposisi atau kata depan seperti di, ke, dari, pada, dan lain-lain. Diikuti oleh kata atau kelompok kata benda atau nomina. Pada dasarnya, frasa preposisional menunjukkan makna berikut. Yang pertama, tempat, seperti di pasar, ke rumah, dan pada dinding. Yang kedua, asal arah, seperti dari kampung dan dari sekolah. Yang ketiga, asal bahan, seperti cincin, dari emas, kue, dari tepung beras. Dan yang keempat, tujuan arah, seperti ke Lampung, ke kampus. B. Frasa ekosentris non-direktif. Frasa ekosentris non-direktif yang pertama adalah frasa yang sebagian atau seluruhnya memiliki perilaku yang sama dengan bagian-bagiannya, seperti si kancil, si terdakwa, sang kancil, dan sang kekasih. Kedua, frasa yang seluruhnya berperilaku sama dengan salah satu unsurnya. Artinya, terdakwa dan kekasih memiliki perilaku sama dengan si terdakwa atau sang kekasih. Ketiga, frasa yang tidak memiliki perilaku yang sama dengan bagian-bagiannya, seperti yang mulia, yang besar, dan yang hebat. Yang kedua, frasa endosentrik. Frasa endosentrik adalah frasa yang memiliki distribusi sama atau setara, sehingga ketika salah satu unsur dihilangkan, frasa tersebut akan tetap dapat digunakan. Letak atau posisi komponen inti dapat terletak di depan, misalnya pada frasa suami setia, rumah bagus, pelari cepat, dan siswa rajin. Dapat pula terletak di belakang, misalnya pada frasa lebih jauh, sangat rajin, sebuah kenangan, sedang mengajar, dan suka sekali. Selain itu, frasa ini juga memiliki salah satu bagian yang disebut komponen atasan dan komponen bawahan. Kedua komponen ini disebutkan karena frasa endosentris memiliki distribusi sama dan salah satunya sebagai pendukung atau pembatas. Frasa koordinatif adalah frasa yang komponen pembentukannya terdiri dari dua komponen atau lebih yang sama atau sederajat. Karena bentuk yang sederajat, maka frasa ini dapat dihubungkan dengan konjungsi koordinatif tunggal seperti dan,
atau, tetapi, maupun, dan konjungsi lainnya. 3. Frasa atribut. Frasa yang terdiri dari inti dan penjelas atau modifikator. Sehingga frasa ini mengandung hanya satu inti yang dapat didahului atau diikuti oleh modifikator. Inti dan modifikator dapat terdiri dari salah satu kelas kata seperti nomina, verba, adjektiva, dan adverbia. Jadi hanya ada satu unsur pusat atau unsur inti, sedangkan unsur lainnya adalah atribut yang tidak setara karena tidak dapat dihubungkan dengan kata. Penghubung dan atau misalnya hanya mahasiswa rajin, perpustakaan umum, anak baik, darah C, anti, rumah besar. Yang keempat, frasa koordinatif. Frasa koordinatif terdiri dari sumber pembentuk yang memiliki kata dengan kedudukan sama, sehingga unsur-unsurnya bisa dihubungkan dengan konjungsi koordinatif, misalnya kata dan, atau, tetapi, atau konjungsi tunggal, atau konjungsi terbagi seperti baik titik-titik baik, makin titik-titik makin, baik titik-titik maupun. Misalnya suami istri, pendidikan dan pelatihan, ayah ibu, makin cepat makin baik, dan baik sekarang maupun nanti. Yang kelima, frasa apositif. Frasa yang memiliki keterangan yang ditambahkan atau diperjelas. Frasa ini identik dengan nomina, kata benda. Unsur-unsur pembangunan frasa apositif itu memiliki kedudukan yang sama sehingga bisa saling menggantikan. Misalnya, Siti Suharsi, anak Bupati Serang kemarin sore melahirkan anaknya yang kelima di Rumah Sakit Umum Serang. Berdasarkan kelas katanya. Yang pertama, frasa nomina. Frasa nomina adalah kelompok kata yang berintikan kata benda, misalnya buku baru, atau inti yang diterangkan adalah buku. Yang kedua, frasa verba adalah kelompok kata yang berintikan kata kerja, misalnya bekerja keras, atau berintikan kata kerja pergi. Yang ketiga, frasa adjektiva adalah kelompok kata yang berintikan kata sifat, misalnya sangat hebat, atau berintikan kata sifat hebat. Yang keempat, frasa adverbia adalah kelompok kata yang dibentuk dengan keterangan kata sifat, misalnya cerdas sekali, sudah akan, hampir baik. Yang kelima, frasa preposisi adalah kelompok kata yang diawali preposisi atau kata benda sebagai penunjuk dan diikuti oleh kata yang bukan klausa. Berdasarkan letak yang diterangkan dan yang menerangkan. Yang pertama, frasa DM atau diterangkan menerangkan. Frasa DM adalah frasa yang mensyaratkan bagian yang diterangkan berada di sebelah kiri atau belakang dan menjadi inti pembentuk frasa, sedangkan bagian yang menerangkan di sebelah kanan atau depan dan berperan sebagai atribut. Frasa DM biasanya menjadi pola urutan frasa nominal dan numeral. Contohnya, frasa nominal seperti rumah baru, frasa numeral seperti 10 ton. Kedua frasa di atas memiliki pola DM karena bagian inti, rumah dan 10 berada di sebelah kanan, sedangkan bagian atribut baru dan ton berada di sebelah kiri. Kedua, frasa MD atau menerangkan diterangkan. Frasa MD adalah kebalikan dari frasa MD, frasa yang mensyaratkan bagian yang menerangkan berada di sebelah kiri dan menjadi atribut, sedangkan bagian yang diterangkan di sebelah kanan atau depan dan berperan sebagai inti pembentuk frasa. Frasa MD biasanya menjadi pola urutan frasa verbal dan aktivital seperti contoh berikut. 1. Belum mandi, termasuk dalam frasa verbal. Yang kedua, sangat cantik, termasuk dalam frasa adjektival. Kedua frasa di atas memiliki pola MD karena bagian inti, mandi dan cantik berada di sebelah kanan, sedangkan bagian atribut belum dan sangat berada di sebelah kiri. Berikut beberapa contoh frasa yang bisa digunakan sesuai dengan tujuan promosi dan jenis usaha. A. Frasa umum untuk promosi usaha. Yang pertama, solusi terbaik untuk kebutuhan Anda. Cocok untuk usaha jasa atau produk yang memecahkan masalah pelanggan. Yang kedua, kualitas terbaik, harga bersahabat. Menekankan kualitas dan harga kompetitif. Yang ketiga, diskon spesial hanya untuk Anda. Digunakan untuk penawaran terbatas. Yang keempat, rasakan bedanya. Menarik untuk produk makanan, minuman, atau layanan premium.
Yang kelima, pilihan tepat hasil maksimal. Umum digunakan dalam promosi layanan profesional. B. Frasa untuk menonjolkan keunggulan. Yang pertama, 100% bahan alami dan terjamin aman. Yang kedua, dikerjakan oleh tenaga kerja profesional berpengalaman. Yang ketiga, terbukti memuaskan ribuan pelanggan. Yang keempat, dipercaya sejak tahun berdiri. Yang kelima, garansi uang kembali. C. Frasa pemicu urgensi. Yang pertama, stok terbatas. Yang kedua, promo berakhir hari ini. Yang ketiga, hanya untuk 100 pembeli pertama. Dan yang keempat, buruan sebelum kehabisan. D. Frasa yang emosional atau personal. Yang pertama, dari hati untuk Anda. Yang kedua, karena Anda layak mendapatkan yang terbaik. Yang ketiga, lebih dari sekedar produk, ini pengalaman. Yang keempat, kami peduli, kami hadir. E. Contoh kalimat promosi lengkap. Yang pertama, untuk bisnis kuliner. Contohnya, nikmati sensasi rasa otentik dengan bahan pilihan dan resep warisan turun-temurun, spesial diskon 20% minggu ini. Yang kedua, untuk jasa laundry. Contohnya, bersih, wangi, dan rapi dalam 24 jam. Laundry kami solusi praktis untuk keseharian Anda. Yang ketiga, untuk bisnis online fashion. Contohnya, tampil gaya tanpa bikin dompet menjerit. Koleksi terbaru dari kami siap mempercantik harimu. Halo semua, kami dari program studi manajemen Universitas Tuna. Kami punya kabar baik untuk kamu yang ingin kuliah dan mempersiapkan masa depan yang cemerlang. Yap, di Prodi Manajemen Unmul, kita belajar banyak hal menarik mulai dari cara memimpin, mengatur keuangan, strategi pemasaran, sampai membangun bisnis sendiri. Dan yang paling seru, kurikulumnya selalu up to date. Kita juga diajarkan langsung oleh dosen-dosen profesional dan punya pengalaman di dunia industri. Belum lagi, peluang kerjanya sangat luas. Lulusan manajemen dapat bekerja di berbagai bidang seperti perbankan, perusahaan, dan instansi pemerintah, bahkan membuka usaha sendiri. Kalau kamu suka berpikir strategis, suka memimpin atau punya mimpi menjadi seorang pebisnis yang sukses, Program studi manajemen